Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa sallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan masuk di kajian ilmiah dengan bertemakan 10 pokok, 10 usul mengenal dakwah as-salaf, yang dimana kajian kita ini berasal dari kitab Usul ad-da'wah as-salafiyah Barjas rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pembahasan, ada beberapa hal kenapa kita bisa masuk pada pembahasan ini. Yang pertama adalah untuk mengingatkan teman-teman tentang bagaimana pokok-pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Jadi seseorang ketika belajar masuk di dalam dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus tahu bagaimana pokok yang benar di dalam berdakwah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, alasan kita masuk di dalam kajian ini adalah kita harus tahu dan ini bisa terhindar dari syubhat-syubhat. Itu yang kedua. Kemudian alasan ketiga mengapa kita memilih tema ini sebagai pembahasan, karena ketika ditanyakan kepada saya misalnya, apa manhaj dakwah Lutfi Nur Pratama, maka saya hanya akan menyodorkan kitab ini. Saya hanya menyodorkan buku ini. Ia menjadi patokan saya di dalam berdakwah sesuai dengan asas Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika ada teman-teman bertanya apa manhaj dakwah saya, maka cukuplah teman-teman membaca dari kitab tersebut, maka kelihatanlah manhaj kami. Dan alhamdulillah, pembahasan kitab ini telah 4 tahun. Jadi alhamdulillah setiap tahun dari kelas kami di online, kami selalu adakan daurah ini secara online dan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman bagaimana akidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah di dalam berdakwah, dan bagaimana manhaj kami di dalam berdakwah. Maka inilah alasan mengapa bisa kami adakan dari daurah ilmiah ini. Kemudian kita akan masuk pada kitabnya yang akan kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kitabnya, selalu ada 2 pendahuluan yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan kitab. Yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulisnya. Dan yang kedua adalah ta'rif
bil musannaf, mengenal karya tulis yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulis. Nama beliau adalah Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim. Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ya, nama beliau Syekh Abdus Salam bin Barjas, ya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan pada tahun 1387 Hijriah di kota Riyadh, Arab Saudi, ibu kota Arab Saudi. Dan beliau menyelesaikan S1 sampai dengan doktor di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud. Jami'ah Muhammad bin Saud. Atau kalau di Indonesia kita katakan Lipia. Kalau cabang Indonesia. Dan di sana cabang aslinya Muhammad bin Saud. Guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, dan ini merupakan guru utama beliau. Dan Syekh bin Baz sudah kita pelajari kemarin risalah beliau tentang zikir-zikir. Kemudian guru beliau yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya kira kita sudah mengenal beliau dan karya-karyanya. Dan gurunya yang lain adalah Syekh Ahmad An-Najmi, ahli hadis dari Saudi Arabia bagian selatan. Dan itu guru-guru beliau. Jadi beliau itu memiliki guru-guru yang saya kira kita semua sudah mengenalnya. Ya. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat sore, tanggal 12 Safar 1425 Hijriah. Ya, sekitar 20-an tahun yang lalu, ya. Sekitar 20-an tahun yang lalu. Di usia yang cukup muda, 38 tahun. Karena beliau wafat karena kecelakaan mobil. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi ini biografi dari Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah ta'rif bil musannaf. Mengenal karya tulis yang sedang kita bahas. Karya tulisnya adalah Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, sebagaimana yang Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah. Dan ini merupakan sebenarnya adalah transkrip muhadharah beliau. Jadi beliau punya muhadharah dan masih bisa dicek rekamannya di YouTube. Muhadharah beliau, suaranya beliau di YouTube itu masih ada. Jadi ini merupakan transkrip dari kajian beliau. Kemudian ditafriq, dibuat transkrip kajiannya. Ya. Sebelum memulai pembahasan beliau di dalam muqaddimah, ya, beliau menjelaskan dua alasan mengapa beliau menulis kitab ini atau mengadakan muhadhar ini. Alasan yang pertama di halaman ke-18. Alasan yang pertama beliau mengadakan muhadhar ini karena apa yang beliau perhatikan dari dakwah salaf yang ada di Saudi, ya. Ada sebagian jamaah, ya, jamaah kelompok-kelompok, ya, yang mengatasnamakan dakwah salaf. Jadi kelompok-kelompok ini, organisasi-organisasi ini mengatasnamakan dakwah salaf, ya. Kemudian membuat buku-buku
dia tempelkan di situ kata salaf. Nah, padahal antara salaf dengan kelompok ini itu jauh berbeda. Seperti langit dan bumi. Nah, cuma dia memberikan, ya, dia catut namanya salaf ke dalam kelompok-kelompok mereka, organisasi-organisasi mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa bisa beliau mengadakan muhadhar ini atau di dalam kitab ini? Karena ya, ada sebagian jamaah, ya, dan ini untuk teman-teman ya, bahwasanya ulama menulis kitab, ulama menulis sebuah karya tulis, salah satu tujuan ulama menulis karya tulis adalah untuk membantah ya sebuah pemahaman. Ya, itu salah satu tujuannya atau salah satu latar belakangnya, membantah sebuah pemahaman. Dan beliau menulis risalah ini itu dalam rangka memang membantah, ya, dan membersihkan dakwah salaf dari orang-orang yang mengatasnamakan dakwah salaf. Maka alasan kedua kenapa bisa beliau menulis kitab ini adalah ada sebagian kelompok-kelompok ini di Saudi ya, di Saudi beberapa tahun yang lalu. Ya, ada sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan atau mencatut nama ulama, ya, nama ulama Ahlus Sunnah, nama ulama Ahlus Sunnah, kemudian dia menyatakan bahwasannya pemikirannya ulama ini, ya, pemikirannya ulama ini sama seperti pemikiran kami, kelompok. Nah, gitu. Beliau berikan contoh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Maka ya, Syekh Abdus Salam Barjas menulis bantahan untuk mereka bahwasanya tidak benar. Ya, pemahaman kalian dengan pemahaman ulama itu jauh berbeda. Gitu. Maka ini dua alasan yang dikemukakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sampai di kesimpulan pembahasan beliau di muqaddimah, beliau mengatakan, wa qabla an azkura hazihil usula wa ubayyinaha bayanan syafian kamian insyaallah aqul. Sebelum saya menyebutkan pokok-pokok dan sebelum saya menjelaskan pokok-pokok ini dengan sangat rinci, maka saya mengatakan, nah, beliau memberikan ringkasan tentang dakwah salaf itu seperti apa. Kata beliau, inna salafiyata allati nad'u ilaiha laysat kal jama'atil islamiyatil hizbiyatil mawjudatil ana. Sesungguhnya dakwah salaf yang kita dakwahkan bukanlah merupakan dakwah sebagaimana dakwanya kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ya, harokat-harokat Islam yang hadir pada saat ini. Idza inna salafiyata hiya jama'atul muslimin. Sebab salafiyah merupakan jamaah kaum muslimin, yaitu jamaah yang berada pada satu imam, satu penguasa. Berada pada satu pemimpin wilayah negara. Misalnya di Indonesia pemimpinnya adalah presiden. Misalnya di dalam Saudi pemimpinnya adalah raja. Maka salafiyah adalah jamaah kaum muslimin. Fakullun man i'taqada al-aqidata as-salafiyata wal tazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Maka setiap orang yang berakidah dengan akidah salaf dan berkomitmen dengan akidah tersebut di dalam kesehariannya, maka dia adalah salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahadin. Kami tidak pernah membedakan satu orang dengan satu orang. Tidak ada hubungannya dakwah Ahlus Sunnah dengan suku ini, dengan kelompok ini, dengan asalnya dari orang kaya atau orang miskin, tidak ada hubungannya. Wa laysa lana irtibatun bi ghairi wulati amrina min hukamin wa ulama. Dan tidak ada keterikatan kami, ya, orang-orang yang mendakwahkan Ahlus Sunnah kepada selain ulil amri, penguasa, pemimpin. Maka keterikatan kami itu hanya pada pemimpin, penguasa, dan ulama.
Wa nahnu la nukhfi syai'an mimma indana. Dan kami juga tidak menyembunyikan apapun yang ada pada kami. Jadi dakwah kami itu terang-terangan. Tidak ada dakwah yang sembunyi-sembunyi pada kami. Bal ma nahnu alaihi mudduna atau muddauna fil kutubi. Bahkan apa yang ada pada kami, yang kami dakwakan, itu semua ada di dalam kitab-kitab. Mau kitab-kitab yang dulu para ulama, sampai dengan kitab-kitab yang sekarang. Itu ada semua. Masmu'un fil asyrotati. Bisa didengar di rekaman-rekaman. Teman-teman yang ingin mendengarkan dakwah salaf, bisa mendengarkan di rekaman. Mau di YouTube, mau di MP3, ya, mau di rekaman Facebook, dan seterusnya. Tidak ada yang kami sembunyikan. Ya, kami sebagaimana apa yang kita laksanakan sekarang. Tidak ada yang kami sembunyikan. Tidak ada yang sembunyikan sendalnya mungkin. Ya. Mungkin ada di Darussunnah yang sembunyikan sendalnya saat kajian. Tidak ada. Oh, pernah Ustadz satu kali sembunyi sendal. Pas kapan? Pas hujan. Gitu. Hujan saja disembunyikan sendalnya. Setelah itu tidak. Semua orang bisa mendengar, bisa melihat, bisa menilai dakwah Ahlus Sunnah. Fala sariyata, maka tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada aturan-aturan yang disembunyi. Apa yang didakwakan oleh Ahlus Sunnah, itu semua berada pada buku-bukunya. Wala tanzima siwa tanzima walil amri. Dan tidak ada aturan-aturan tersembunyi selain dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka ikatan kita dakwah salaf itu kepada pemerintah, bukan kepada orang lain. Bukan kepada kelompok. Dakwah salaf tidak memiliki kartu tanda anggota. Ya, tidak ada teman-teman memiliki kartu tanda anggota salaf. Ya. Semua orang itu memiliki kemerdekaan untuk mendakwahkan dakwah yang benar ini. Gitu. Maka ini merupakan penjelasan dari Syekh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala sebelum memulai kitabnya. Sekarang kita akan masuk ke pokok yang pertama. Bagaimana seseorang bisa mengetahui pokok-pokok dakwah as-salaf. Pokok yang pertama dari dakwah as-salaf adalah al-aslul awal di halaman ke-26. Al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquhi fid din. Pokok pertama dari dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah adalah perhatian terhadap menuntut ilmu agama. Itu pokoknya. Maka pokok di dalam dakwah Ahlus Sunnah adalah menuntut ilmu. Ini pokok yang paling pertama. Maka ciri dari dakwah as-salaf, dakwah Ahlus Sunnah adalah perhatian dan menyibukkan dirinya di dalam belajar, menuntut ilmu. Saya akan cuma bacakan sedikit ya teks Arabnya karena tidak mungkin kita terlalu bahas panjang lebar ini. Kita berikan saja intisari dari pokok-pokoknya. Kata penulis rahimahullah, ya, tatkala banyak dari kelompok-kelompok Islam pada hari ini terluput dari menuntut ilmu agama. Dan tatkala banyak pula di antara pengikut-pengikut kelompok-kelompok ini terluput dari ilmu agama. Jadi organisasinya terluput dari ilmu agama, sekaligus anggotanya juga terluput dari ilmu agama. Padahal namanya adalah organisasi Islam. Nah, maka kata beliau, fa inna da'wata salafiyata tuli talabal ilmi syar'i ahamiyatan kabiratan. Maka dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan menuntut ilmu sebagai perkara yang sangat penting dan besar. Idh huwa ar-rakizatu wal asasul matinil lazi taqumu alaihi al-hayatu. Sebab menuntut ilmu merupakan pondasi dan asas yang kuat di dalam membangun kehidupan.
Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama'i la yaqumani wa la yaslahani illa bil ilmi syar'i. Maka bangkitnya individu, bangkitnya masyarakat. Kapan individu dan masyarakat di sebuah negara atau di sebuah wilayah kapan bangkit? Kapan bagus? Kata penulis, sebab seseorang individu dan masyarakat tidak akan bagus dan tidak akan tegak kecuali belajar ilmu agama. Kecuali belajar ilmu agama. Maka landasan seseorang untuk memperbaiki umat menurut dakwah salaf ya adalah belajar. Belajar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi." Fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah. Surah Muhammad ayat ke-19. Yang pertama kali dikatakan oleh Allah, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu dan kepada seluruh kaum mukminin. Maka sebelum kita berucap bersyahadat di dalam ayat ini, sebelum kita berucap bersyahadat ya dan melakukan amalan, maka kata Allah, fa'lam, ilmuilah. Ilmuilah. Wa nahnu innama ja'alnal ilma bidayatal usuli. Kami menjadikan proses menuntut ilmu merupakan perkara pokok yang paling pertama. Li'anna subula katsiratun, sebab jalan-jalan ya di dalam menempuh agama itu banyak. Wa kulluha subulun mutahatun, dan semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada agama semuanya simpang siur, tidak jelas. Illa sabila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka dia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Maka ini merupakan kaidah ataupun dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu menjadi hal yang pertama. Ya. Di dalam surah Yusuf juga di halaman ke-27 dikatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'an." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Saya menyeru kepada Allah di atas basirah, yaitu saya bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Dan apa yang dimaksud di atas basirah? Menyeru kepada Allah di atas basirah, ya, kata penulis, ai ala burhanin wa hujjatin, yaitu di atas bukti dan dalil-dalil. Dan bukti dan dalil-dalil tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika seseorang berdakwah, maka hendaknya dia perhatikan pertama menuntut ilmunya. Yaqul Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad, "An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia di dalam menuntut ilmu, mereka lebih membutuhkan menuntut ilmu dibandingkan makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad. Manusia di dalam
ilmu mereka lebih butuhkan daripada makanan dan minuman. Kenapa bisa? Kata Imam Ahmad, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Sebab orang butuh sama makanan dalam satu hari cuma sekali atau dua kali. Ya, kita mungkin makan ya paling 2 kali, maksimal 3 kali mungkin. Ya, 3 kali, ya paling 1, 2, 3, 4 kali. Tapi kata Imam Ahmad, wahajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Tapi kebutuhannya terhadap ilmu agama sebanyak bilangan nafasnya. Gitu. Bilangan nafas. Jadi selama kita bernafas, selama itu pula kita butuh sama ilmu. Gitu. Kemudian kata beliau, dan hal yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu atau untuk belajar agama itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah fardun ala kulli ahadin, wajib bagi semua orang. Jadi ada 2 jenis di dalam belajar ilmu agama. Yang satu adalah fardun ala kulli ahadin, yaitu fardu ain, wajib bagi semua orang. Tidak boleh orang tidak tahu. Yang kedua adalah fardun kifayatun. Yang kedua wajib kifayah. Maka ada 2 jenis di dalam menuntut ilmu agama. Maka kata penulis, adapun fardun ain, ya, yang wajib bagi semua orang adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Usul As-Salasah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Maka ini adalah 4 yang harus kita ketahui. 1, berilmu. Apa itu ilmu? Adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu adalah berilmu. Maka ilmu itu adalah 3. Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal nabinya. Mengenal nabinya. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menjelaskan apa yang wajib bagi setiap muslim untuk dipelajari. Kata Imam Ahmad, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi setiap muslim mempelajari apa yang agamanya bisa tegak kepadanya. Maka ada orang berkata kepada Imam Ahmad, mislu ayu syai'in, contohnya seperti apa Imam? Ya, yang wajib bagi setiap muslim untuk pelajari. Maka kata Imam Ahmad, alladzi la yas'u jahluhu, salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Yaitu yang tidak boleh bagi seseorang untuk bodoh terhadapnya. Contohnya solat. Dia tidak boleh bodoh. Bagaimana gerakan solat? Tidak ada alasannya untuk bodoh terhadap gerakan solat. Ya, terhadap bacaan solat. Terhadap waktu-waktu solat. Tidak ada alasannya untuk bodoh. Dia akan ditanyai di hari kiamat. Kenapa kau tidak belajar? 1. Yang kedua, puasa. Puasa. Ya, dia tidak boleh bodoh. Puasa Ramadan, dia tidak tahu kalau itu wajib. Tidak boleh. Dia harus tahu bahwasanya itu wajib untuknya. Dan yang semisalnya. Dan yang wajib juga bagi seorang manusia, ya, untuk mengamalkannya. Contohnya seperti pokok-pokok keimanan. Ya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Wa syara'iul Islam, dan syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan apa yang wajib untuk dijauhi dari hal-hal yang haram. Ya, maka dia seorang wajib. Ya. Tidak boleh seseorang mensekutukan Allah. Tidak boleh seseorang untuk memakan harta anak yatim, memakan harta dengan cara yang zalim. Tidak boleh mencuri, minuman keras, dan seterusnya. Ya.
Maka ini merupakan hal yang wajib. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan oleh penulis adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dari ilmu adalah apa yang selain yang wajib-wajibnya. Ya. Dan menyibukkan diri dengan fardu kifayah, ya, contohnya belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih dan seterusnya, ya. Dan menyibukkan diri dengannya lebih baik dibandingkan menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Berdasarkan amalan-amalan sunnah yang lain. Dari perkataan para ulama yang sahih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bih. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut lebih baik dibandingkan jihad dan selainnya dari ibadah-ibadah sunnah. Kenapa bisa belajar ilmu agama lebih baik daripada jihad? Padahal jihad itu ibadah yang paling tinggi. Karena jihad juga membutuhkan ilmu. Karena jihad membutuhkan ilmu, maka ilmu itu lebih tinggi kedudukannya. Maka ini adalah dua hal yang dipelajari. Kemudian kita akan lanjut ke pokok kedua karena waktu. Pokok kedua dari ciri dakwah salaf adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Bersemangat mempraktekkan amalan-amalan Islam. Maka ini cirinya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semangat mempraktekkan dakwah atau amalan-amalan Islam. Ya. Kata Abdurrahman As-Sulami adalah tabi'in, muridnya Utsman bin Affan. Ya, muridnya Utsman bin Affan. Ya, Abdurrahman bin Sulami ini meriwayatkan bacaan Al-Qur'an dari Utsman bin Affan. Ya, di halaman ke-32. Kata Abdurrahman bin Sulami, haddatsuna alladzina kanu yuqra'una al-Qur'an, ya. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dibacakan kepada kami Al-Qur'an, yaitu para sahabat. Ya. Artinya Abdurrahman As-Sulami mendengar dari para sahabat menceritakan hal tersebut. Kata Abdurrahman bin Sulami, annahum kanu yastaqri'una minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu iza ta'allamu asyra ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Fata'allamna al-Qur'an wal amala jami'a. Bahwasanya mereka para sahabat membacakan Al-Qur'an di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka telah mempelajari 10 ayat di dalam Al-Quran, ya 10 ayat. Contoh, wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajrika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. 10 ayat. Kata Abdurrahman bin Sulami, para sahabat ketika mereka telah mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak akan bergeser ke ayat berikutnya sampai 10 ayat itu sudah diamalkan. Gitu. Sampai 10 ayat tersebut sudah diamalkan. Maka kata Abdurrahman As-Sulami, maka kami mempelajari Al-Quran bersamaan dengan mengamalkannya juga. Jadi sambil belajar, sambil mengamalkan. Maka beginilah kaidahnya para salaf, ya. Bukannya kita merendahkan sekolah tahfiz, ya. Sekolah tahfiz target hafalan 2 tahun, misalnya 2 tahun, 1 tahun hafal 30 juz, bukan. Tapi kaidahnya para salaf, mereka menghafal sedikit saja. Tapi bersama dengan hafalan sedikit tersebut, dia amalkan ayat tersebut, begitu. Itu. Maka begitulah metodenya para salaf, ya, para sahabat. Ya.
Maka kata penulis, maka inilah merupakan manhaj salaf. Ya. Mereka mengiringi ilmu dengan amalan. Sebab amalan dengan ilmu dapat membebaskan seseorang dari ancaman yang besar yang disediakan bagi yang meninggalkan amalan. Jadi orang yang berilmu tapi tidak beramal, ada ancamannya. Hadisnya, Al-Qur'annya ya, di surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 3, juz 28. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci oleh Allah kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Maka kata penulis, sebab amalan dengan ilmu ya, padanya dapat membebaskan seseorang dari sifat yang dibenci yang Allah sifatkan orang Yahudi tentangnya. Jadi orang Yahudi ada ilmunya tapi tidak beramal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Al-Jum'ah ayat 5 kata penulis. Surah Al-Jum'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, ya, membawa Taurat. Bisa artinya membawa, bisa artinya menghafal Taurat, ya. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengamalkannya, kamasalil himari yahmilu asfara. Dia sebagaimana unta-unta yang membawa beban-beban. Nah, maka orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dia seperti unta yang membawa beban-beban buku. Ya, cuma dibawa saja, ya, tapi tidak diamalkan. Kemudian kata Fudail bin Iyad, ya, kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima amila hatta ya'mala bihi, fa idza amila bihi kana aliman. Kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, seseorang alim akan selamanya menjadi jahil, orang bodoh. Bayangkan. Orang alim, ulama, akan selamanya menjadi orang bodoh sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan apabila dia telah mengamalkannya, maka dia baru disebut ulama, alim. Gitu. Maka ini bahayanya bagi orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Memiliki ilmu. Jadi, tapi jangan bilang, jangan belajar kalau begitu. Enggak, tidak seperti begitu. Belajar dulu, kita mengamalkan pelan-pelan, ya. Karena tidak semuanya yang kita tahu itu langsung diamalkan sekaligus, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Kita mengamalkan apa yang kita mampu. Itu. Maka disinilah seseorang itu ya menjadi beban bagi seorang ulama untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kita masuk ke usul yang ketiga dari pokok dakwah salaf adalah ad-da'watu ilallahi ala basirah. Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa tadi di atas basirah? Yaitu di atas, di pokok yang pertama di atas basirah artinya ilmu. Jadi berdakwah di atas kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Kata penulis, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada seorang muslim padanya ada ilmu sekaligus beramal. Alhamdulillah ada seorang muslim, ya kita alhamdulillah. Maka kata penulis, maka wajib untuknya untuk menyegerakan, ya, untuk menyegerakan menyampaikan kebaikan tersebut kepada manusia. Ya. Dari jalan-jalan dakwah mereka
dan menasihati mereka. Maka ini merupakan dakwah kepada Allah di atas ilmu. Dalilnya adalah surah Yusuf yang telah kita jelaskan ya. Ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'an, saya bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka ini adalah contoh dari dakwah kepada Allah di atas ilmu. Kemudian ayat yang lain, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Fussilat ayat 33. Surah Fussilat ayat 33. Kata Allah, dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mendakwakan kepada Allah dan saya dari umat Islam. Maka orang yang terbaik adalah orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia beramal soleh. Dia beramal soleh. Ya. Kemudian kata penulis, adapun balasan pahalanya, ya, maka balasan pahala bagi orang yang berdakwah sangat besar. Ya. Ya. Karena besarnya amalan berdakwah tersebut. Sebab orang yang berdakwah kepada Allah itu sebagaimana pahala bagi orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya adalah misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Dan siapa yang berdakwah kepada petunjuk, ya, siapa yang mendakwakan orang kepada petunjuk, maka dia memiliki pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakannya itu tersebut. Ya. Misalnya kita dakwakan orang misalnya untuk belajar, ayo belajar, pahalanya belajar begini dan seterusnya. Ternyata dia belajar, gara-gara kita dia belajar. Karena dia belajar, maka dia mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya orang ini. Maka itu besarnya dari nilai pahala tersebut. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di halaman ke-37, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Bahwasanya engkau memberikan hidayah kepada orang lain, ya, ya, Allah memberi hidayah, ya, karena atas perantaramu kepada orang lain, maka itu lebih baik darimu ketimbang unta merah. Dan unta merah merupakan unta atau kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya karena waktu sudah masuk, dan kita akan selesaikan 7 lagi biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.